Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB bersama saya Pendeta Natasha Jolinda Hehanusanusi yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Shalom Sungai Kajang. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita memulai hari dalam kesibukan dan rutinitas kita, mari kita menghadap Tuhan, merendahkan diri sambil mendengar didikan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa, meresponi kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, yang telah menyertai tidur kami di malam hari tadi, maka ada ungkapan syukur yang kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau masih berkenan atas kehidupan kami. Engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dan siap mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, sebelum memulai tugas dan tanggung jawab kami rindu untuk mendengar didikan sapaan firman-Mu. Menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami, supaya kami disanggupkan untuk mengerti kehendak-Mu, dan Roh Tuhan juga menuntun kami, supaya kami memiliki ketaatan penuh untuk menaati kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan sapaan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumpu kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau yang dikenal dengan istilah lex talionis, adalah asas bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama. Nas ini juga tertulis dalam kitab Imamat 24 ayat 19 sampai 21 yang berbicara perihal berbagai hukuman. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya kepada orang lain, begitulah harus dilakukan kepadanya. Jika seseorang membawa kerugian materi kepada orang lain, maka ia harus membayarnya secara materi. Namun jika pelanggarannya itu mengakibatkan korban nyawa, maka ia harus membalasnya dengan nyawa. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan untuk renungan kita di pagi hari ini adalah, apakah hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel pada saat itu wajib kita praktekkan dalam kehidupan kekristenan saat ini? Saudara-saudara, dalam pengajarannya yang terkenal di Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 17 sampai 48, Yesus mengajarkan supaya pengikutnya tidak lagi menggunakan asas balasan setimpal. Ayat 38 dari Matius 5 mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu," dan seterusnya.
Tugas kita adalah mengasihi dan mengampuni. Tugas Allah adalah mengadili, memutuskan, dan membalas. Karena pembalasan manusia tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita tidak membalas, mungkin terkesan memberikan penilaian bahwa kita adalah orang-orang lemah. Namun justru dalam kelemahan orang yang dilabeli oleh dunia sebagai orang lemah, kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kita. Kekuatan dari Tuhan membuat kita kuat untuk tetap mengasihi dan mengampuni orang lain. Bukankah lebih sulit mengasihi orang yang menjahati kita dan lebih mudah membalas kejahatan dengan kejahatan? Jadi, bukankah hal yang sulit itu ditimpakan kepada orang yang kuat, dan orang yang lemah tidak akan sanggup untuk menanggung beban yang berat? Mengasihi orang yang jahat adalah perkara yang tidak mudah. Oleh sebab itu, jika kita sanggup untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita dengan mengampuni setiap kesalahan mereka, bukankah kita akan disebut sebagai orang-orang yang kuat? Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan begini, kalau dia hanya berbuat masalah kecil yang merugikan saya dalam hal materi, saya tidak peduli. Namun jika ini sudah menyangkut nama baik, menyangkut hal-hal prinsip, saya harus buat perhitungan dengan dia. Maka masalah tidak akan pernah selesai, karena kita selalu menuntut supaya ada keadilan. Ketika seseorang merugikan kita, kita berhak untuk membalas setiap kerugian tersebut. Saudara-saudara, kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan, karena hal itu akan membentuk tindakan balas dendam yang tiada habisnya. Hati yang lemah lembut dan sedia mengampuni, mengasihi, dan mendoakan adalah solusi yang tepat untuk mematahkan lingkaran kekerasan. Selain itu, Tuhan tidak akan tinggal diam karena Ia akan menghukum seseorang berdasarkan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa ketika Bapak Ibu membalas kejahatan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, di satu sisi Tuhan akan membalas kejahatan sesuai dengan perbuatan kita. Jadi apa yang kita harapkan dari Tuhan supaya Tuhan bertindak membela kita? Apakah kita menginginkan supaya Tuhan bertindak membela kita dengan cara membalaskan kejahatan orang tersebut, atau kita mengambil alih peran Tuhan dengan membalas kejahatan orang tersebut dengan membalasnya secara langsung tanpa menantikan tindakan dari Tuhan? Saudara-saudara, mau perkara kecil atau perkara besar, kejahatan kecil atau kejahatan besar, masalah yang sengaja atau tidak sengaja, segala sesuatu ada aturannya, ada hukumannya. Hukum yang berlaku dalam masyarakat silahkan ditegakkan, tapi hukum Tuhan juga jangan diabaikan. Jangan buat aturan dan standar harga diri di luar aturan dan standarnya Tuhan. Karena jika itu terjadi, sama saja kita menjadikan diri kita sebagai hakim atas orang lain. Mari kita hidup dalam kasih, karena kasih memerdekakan kita dan sesama dari hukum Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan bagi kita yang lemah karena tidak mampu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagi kita yang kuat, kita yang diberi kuasa, mari kita memakai kekuasaan kita untuk melindungi orang-orang yang lemah. Dengan saling menjaga dan melindungi yang lemah, kasih Tuhan akan semakin sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kejahatan. Jadi, bukankah hal yang sulit itu ditimpakan kepada orang yang kuat,
dan orang yang lemah tidak akan sanggup untuk menanggung beban yang berat. Mengasihi orang yang jahat adalah perkara yang tidak mudah. Oleh sebab itu, jika kita sanggup untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita dengan mengampuni setiap kesalahan mereka, bukankah kita akan disebut sebagai orang-orang yang kuat? Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan begini, kalau dia hanya berbuat masalah kecil yang merugikan saya dalam hal materi, saya tidak peduli. Namun jika ini sudah menyangkut nama baik, menyangkut hal-hal prinsip, saya harus buat perhitungan dengan dia. Maka masalah tidak akan pernah selesai, karena kita selalu menuntut supaya ada keadilan. Ketika seseorang merugikan kita, kita berhak untuk membalas setiap kerugian tersebut. Saudara-saudara, kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan, karena hal itu akan membentuk tindakan balas dendam yang tiada habisnya. Hati yang lemah lembut dan sedia mengampuni, mengasihi, dan mendoakan adalah solusi yang tepat untuk mematahkan lingkaran kekerasan. Selain itu, Tuhan tidak akan tinggal diam karena Ia akan menghukum seseorang berdasarkan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa ketika Bapak Ibu membalas kejahatan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, di satu sisi Tuhan akan membalas kejahatan sesuai dengan perbuatan kita. Jadi apa yang kita harapkan dari Tuhan supaya Tuhan bertindak membela kita? Apakah kita menginginkan supaya Tuhan bertindak membela kita dengan cara membalaskan kejahatan orang tersebut, atau kita mengambil alih peran Tuhan dengan membalas kejahatan orang tersebut dengan membalasnya secara langsung tanpa menantikan tindakan dari Tuhan? Saudara-saudara, mau perkara kecil atau perkara besar, kejahatan kecil atau kejahatan besar, masalah yang sengaja atau tidak sengaja, segala sesuatu ada aturannya, ada hukumannya. Hukum yang berlaku dalam masyarakat silahkan ditegakkan, tapi peran Tuhan dengan membalas kejahatan orang tersebut dengan membalasnya secara langsung tanpa menantikan tindakan dari Tuhan. Saudara-saudara, mau perkara kecil atau perkara besar, kejahatan kecil atau kejahatan besar, masalah yang sengaja atau tidak sengaja, segala sesuatu ada aturannya, ada hukumannya. Hukum yang berlaku dalam masyarakat silahkan ditegakkan, tapi hukum Tuhan juga jangan diabaikan. Jangan buat aturan dan standar harga diri di luar aturan dan standarnya Tuhan. Karena jika itu terjadi, sama saja kita menjadikan diri kita sebagai hakim atas orang lain. Mari kita hidup dalam kasih, karena kasih memerdekakan kita dan sesama dari hukum Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan bagi kita yang lemah karena tidak mampu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagi kita yang kuat, kita yang diberi kuasa, mari kita memakai kekuasaan kita untuk melindungi orang-orang yang lemah. Dengan saling menjaga dan melindungi yang lemah, kasih Tuhan akan semakin sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dalam kasih-Mu yang besar, Engkau telah memerdekakan kami dari jerat dan ikatan berbagai dosa, termasuk keinginan menuntut dan membalas dendam. Kiranya kami dimampukan mematahkan lingkaran pembalasan dan kekerasan dengan kasih-Mu yang mengampuni dan memberi damai sejahtera. Tolonglah kami untuk berpegang teguh pada hukum dan perintah-Mu, sehingga kami hidup dalam kelayakan di hadapan-Mu.
Tolonglah Tuhan berkati kami dalam pekerjaan, pelayanan, serta relasi kami di sepanjang hari ini. Tuntunlah kami dengan roh kerendahan hati dan pengandalan akan kuasa-Mu, sehingga setiap hal yang kami kerjakan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.